Alright semua, jadi hari ini kita ada di chapter 6 yang mana nanti kita akan belajar tentang kata sifat atau adjektif ya. Nah, adjektif ini adalah materi maksud saya gini, ketika kita mempelajari adjektif ini berarti kita sudah masuk materi phrasing ya. Jadi sentencing kita sudah lewat caranya membentuk kalimat yaitu subjek, predikat, objek, keterangan ataupun conjunction itu sudah lewat. Nah, hari ini kita akan belajar peritilan-peritilan kecil yang ada di bagian kalimat. Jadi bagian kalimat kan sebelumnya kita sudah belajar tuh ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, subjek itu di dalamnya ada peritilan-peritilannya, teman-teman. Predikat itu di dalamnya ada peritilan-peritilannya. Objek itu di dalamnya ada peritilan-peritilannya, keterangan juga sama. Di dalamnya itu ada peritilan-peritilan kecilnya. Nah, itu yang saya maksud dengan phrasing. Jadi phrasing ini adalah bagian yang lebih kecil daripada kalimat gitu ya. Jadi without further ado, let's get right into it. Oke, jadi adjektif itu namanya ada atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kata sifat. Kata sifat itu menunjukkan suatu keadaan bendanya ya, teman-teman. Jadi fungsinya kata sifat ini hanyalah mensifati benda. Ya, jadi fungsinya kata sifat itu cuma satu, menjelaskan kata benda. Dan kata benda itu hanya bisa disifati oleh kata sifat. Contoh misalnya mobil mewah. Mobil itu kata benda dijelaskan dengan kata mewah. Mobil yang cepat. Nah, mobil itu kata benda dijelaskan oleh cepat, itu kata sifat. Kucing yang lucu. Kucing itu kata benda, yang lucu itu adalah kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Jadi fungsinya kata sifat itu hanyalah menjelaskan kata benda di dalam kalimat seperti itu. Nah, ketika kata sifat ini menjelaskan kata benda di dalam kalimat, entah itu di subjek atau di objek ya, dan dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, nanti urutannya dibalik, teman-teman. Oke, jadi kata benda itu kalau dijelaskan oleh kata sifat, itu kata sifatnya dulu, baru kata benda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kebalik, kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Contohnya tadi, kucing yang lucu. Kucing itu cat, yang lucu itu cute misalnya. Nah, nanti kalau ditranslate itu bukan cat cute, tapi kebalik, cute cat. Misalkan ada pria, pria itu man atau guy gitu ya. Baik itu adalah kind. Untuk bilang pria yang baik itu kita bukan bilangnya guy kind, tapi kind guy atau kind man. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kata benda ketika nempel dengan kata sifat yang menjelaskannya, itu nanti kata sifatnya dulu baru kata benda. Jadi urutannya dibalik dibandingkan dengan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, dan kata sifat sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 jenis, teman-teman. Ada yang pertama namanya determiner, itu juga adjektif ya. Yang kedua ada namanya deskriptif atau epitet, itu juga adjektif. Dan yang ketiga ada namanya noun adjunct atau noun adjektif. Nah, itu juga adjektif, teman-teman. Nah, sekarang bedanya apa? Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini juga sudah urut, teman-teman. Urutan pertama adalah determiner. Determiner adalah kata sifat yang dia itu tidak bisa tanpa kata benda, alias harus dengan kata benda. Setelahnya pasti ada kata bendanya, ya. Contohnya kata the, teman-teman. The itu setelahnya pasti harus ada kata bendanya. Gak boleh dia berdiri sendiri di kalimat, misalnya the is my friend. Nah, the itu di situ nggak jelas gitu ya. Harus dilanjutkan. Misalkan the boy is my friend. Anak laki-laki itu adalah eh, temanku. Misalnya seperti itu. Jadi the itu adalah kata sifat yang harus ditambahkan kata benda setelahnya. Itu namanya determiner. Nah, beberapa determiner atau beberapa kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya itu nanti itu menentukan bentuk kata bendanya. Apakah kata benda itu harus jamak, apakah kata benda itu harus tunggal, apakah kata benda itu harus tidak bisa dihitung. Nah, itu adalah eh, jenis kata sifat yang pertama atau nama lainnya adalah determiner, ya. Nah, determiner ini ada 6 kategori, teman-teman, atau 6 keluarga gitu ya, anggota keluarga seperti itu. Nah, yang pertama itu namanya adalah artikel. Artikel adjektif bisa dibilang seperti itu. Nah, artikel itu kurang lebih ya, itu ada the, a sama an. Kalau a sama an itu artinya adalah sebuah, seekor, seorang, sehelai, dan seterusnya. Oke, sedangkan the itu artinya biasanya itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, di pemakaian ini ada perbedaan penggunaannya. Oke. Jadi atau an karena dia artinya sebuah, seorang, seekor itu kan satu, teman-teman.
maka kata benda setelahnya haruslah kata benda tunggal. Oke, jadi harus diikuti kata benda tunggal. Sedangkan the itu kan artinya itu, teman-teman. Nah, dia bisa diikuti kata benda tunggal, bisa diikuti jamak, boleh juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Semua jenis kata benda bisa pakai the, kecuali nama ya. Nama jangan dikasih the seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah jenis kata sifat determiner yang pertama namanya artikel. Nah, setelah artikel ada lagi eh sorry, contohnya adalah a book ya, sebuah buku, teman-teman. Kalau the contohnya the book boleh, the books boleh, atau misalnya yang nggak bisa dihitung, contohnya the air, udara. Itu the air, itu bisa. Nah, itu adalah jenis determiner yang pertama atau namanya artikel. Untuk jenis determiner yang kedua, nah itu caranya kita bilang itu atau ini. Jadi cara menentukan apakah bendanya itu jauh atau dekat, gitu ya, dari yang ngomong, teman-teman. Nah, atau istilahnya kalau di grammar atau di buku grammar itu namanya demonstrative adjective, gitu ya. Nah, caranya bilang itu dalam bahasa Inggris itu kita bisa pakai that, bisa pakai those. Bedanya, kalau that itu nanti bendanya harus tunggal atau bendanya tidak bisa dihitung. Contoh ya, teman-teman, that water, air itu. Contohnya lagi, that person, orang itu. Oke. Nah, sedangkan those itu caranya bilang itu ketika bendanya itu lebih dari satu. Misalnya, teman-teman, orang-orang itu, nah kita bilangnya those people. Misalnya lagi, buku-buku itu those books. Seperti itu, oke? Nah, yang berikutnya caranya kita bilang ini. Itu kita bisa pakai this, bisa pakai this. Nah, ini tulisan sama bacaan kebalik ya, teman-teman. Yang tulisannya I, bacanya E, yang tulisannya E, bacanya I. Nah, this ini yang atas yang tulisannya I ini untuk benda yang jumlahnya tunggal atau nggak bisa dihitung. Contohnya adalah this book, buku ini. Kemudian lagi misalnya this water, air ini. Seperti itu. Nah, sedangkan this itu benda setelahnya haruslah jamak. Contoh, these books, buku-buku ini, these people, orang-orang ini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu adalah demonstrative adjective. Kemudian yang ketiga ada kepemilikan atau nama lainnya adalah possessive adjective. Jadi kata sifat yang menunjukkan punya siapa bendanya itu. Nah, kalau possessive adjective ini tidak menentukan bendanya, teman. Jadi benda setelahnya itu jamak boleh, tunggal juga boleh, tergantung kenyataannya atau faktanya. Bendanya itu tunggal atau jamak gitu ya. Misalnya kita mau bilang bukunya laki-laki. Jadi maksudnya itu bukunya, yang mana nyanya ini kembali ke laki-laki, misalnya Wawan, Tono, dan seterusnya, gitu ya. Nanti bilangnya his book, bukunya. Atau bukunya banyak juga nggak apa-apa, buku-bukunya, his books, seperti itu. Yang lain juga sama, teman-teman. Misalnya her, itu punyanya dia perempuan, misalnya her dress, pakaiannya, nyanya perempuan. Their juga sama, misalnya their house, rumah mereka. Misalnya its tail, ekornya. Nah, atau kata benda yang ada tanda petik S-nya. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal structure yang ada menemukan tanda petik terus diikuti S, fix itu adalah kepemilikan atau possessive, teman-teman. Oke? Karena tidak boleh ada yang disingkat di soal structure TOEFL. Jadi tidak akan teman-teman menemukan kata ini ya. Misalnya, nah teman-teman tidak akan menemukan ini di soal structure TOEFL. Kenapa? Karena it tanda petik S itu adalah singkatan dari it is. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda petik S, fix itu adalah kepemilikan di soal structure TOEFL gitu ya. Contohnya misalnya saya mau bilang rumahnya Budi. Nanti kita bilangnya Budi's house. Seperti itu. Jadi Budi's house. Rumahnya Budi. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah ketiga jenis determiner yang pertama, teman-teman. Artikel, demonstratif, sama posesif. Nah, untuk nomor 1, 2, dan 3 tadi, artikel, demonstratif, sama posesif tadi, itu kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Jadi kalau sudah ada the, jangan dimasukkan her, teman-teman. Her the book nggak enak. The her book juga nggak enak. Ya, jadi pilih salah satu aja untuk menjelaskan satu kata benda. Nanti setelah kita pilih salah satu, kita lanjut lagi, kita masukkan determiner setelahnya, nggak masalah.
Nah, determiner nomor 4 itu adalah numeral atau angka yang menunjukkan urutan atau istilah namanya adalah ordinal yang menunjukkan order. Order itu urutan, teman-teman. Contoh, ada the first yang pertama, the second yang kedua, the last yang terakhir, the next yang berikutnya. Gitu ya. Nah, berikutnya nomor 5 masih ada angka lagi, tapi bukan order ya, atau bukan urutan, tapi angka yang menunjukkan jumlah bendanya atau kuantitas. Nah, namanya adalah cardinal number, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya itu, teman-teman. Oke, nah nanti cardinal number ini menentukan jumlah bendanya. Oke, jadi bendanya itu kalau misalkan one, ya bendanya harus tunggal. Kalau misalnya two, maka bendanya harus jamak. One person, satu orang. Two people, dua orang, atau two persons juga boleh. Jadi persons itu tidak salah, teman-teman. Oke, jadi boleh pakai persons, boleh pakai people. Hanya bedanya persons itu maksudnya formal, ya. Sedangkan people itu juga formal sih, cuman lebih sering dipakai seperti itu. Nah, untuk contoh eh, angka yang menunjukkan jumlah atau quantity atau namanya cardinal, contohnya ada no. No itu sama dengan zero, teman-teman. Nol ya, tidak ada gitu. Kemudian one, satu, only, satu-satunya, each, setiap. Oke, maka setelahnya harus diikuti kata benda tunggal. Ya. Kemudian ada two, dua, few, beberapa, all, semua. Nah, all ini kalau setelahnya diikuti kata benda yang bisa dihitung, maka harus dijamakkan ya. Tapi kalau benda setelahnya all ini nggak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan. Karena memang benda yang nggak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada many. Many artinya banyak. Ada juga a number of, artinya sejumlah. Ya. Ada juga a lot of, itu artinya banyak. Dan seterusnya. Nah, untuk tuh udah sampai a lot of ini, benda setelahnya kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir ini bisa diikuti benda tunggal ataupun maksud saya bisa diikuti benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Ketika dia diikuti benda yang bisa dihitung, maka bendanya harus dijamakkan. Oke. Contoh ada kata most, artinya hampir semua atau kebanyakan. Oke. Enough artinya cukup. Some artinya beberapa. Much artinya banyak. Nah, much ini hanya bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Memang artinya banyak, tapi khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oke, contohnya waktu, contohnya uang, contohnya air, contohnya udara, itu kan nggak bisa dihitung bendanya. Nah, itu pakainya much kalau mau kita bilang banyak. Kemudian juga ada more, artinya lebih banyak gitu ya. Atau more than, lebih dari, tapi kalau more than harus diikuti angka setelahnya. Misalkan more than 1,000 people. Nah, jadi lebih dari 1.000 orang. More than 5 classes, misalnya lebih dari 5 kelas. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nanti bendanya itu yang dijelaskan mengikuti ya, maksudnya mengikuti apakah dia tunggal, apakah jamak sesuai jumlah sesuai penjumlahnya. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk determiner, kata sifat yang determiner kita punya caranya bilang yang lain. Nah, untuk bilang yang lain itu ada 3 cara. Kita bisa pakai other, bisa pakai another, juga bisa pakai the other. Nah, kita fokus dulu yang other ya, teman-teman. Nah, other ini kata dasarnya dari kata yang lain dalam bahasa Inggris. Oke, nah other ini nanti kalau setelahnya ketika dia menjelaskan benda ya, benda setelahnya itu kalau dia bisa dihitung harus jamak. Ya, teman-teman. Nah, tapi kalau bendanya nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Jadi dia bisa diikuti benda yang bisa dihitung harus jamak ya. Juga benda yang tidak bisa dihitung, nggak masalah. Kata benda yang nggak bisa dihitung itu juga bisa dipakai other. Ya. Nah, kedua ada another. Di dalamnya kata another itu ada kata an, teman-teman. Yang mana an itu artinya sebuah, seorang, seekor, dan seterusnya. Ya, jadi another ini hanya bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung dan tunggal. Oke, kata benda yang nggak bisa dihitung tidak bisa pakai another. Oke. Dan yang terakhir the other. Nah, karena the other ini ada kata the di setelahnya, the other ini boleh diikuti semua jenis kata benda. Ya, jadi semua benda bisa pakai the other, teman-teman, untuk bilang yang lain. Seperti itu.
Oke, nah ini adalah bedanya other, another, sama the other di soal structure TOEFL. Itu tadi keenam jenis determiner atau kata sifat yang harus diikuti kata benda setelahnya dan menentukan bentuk, beberapa jenisnya itu menentukan bentuk benda yang dijelaskan, apakah jamak, tunggal, ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah itu nanti kenapa saya sampaikan seperti itu, karena di soal error analisis itu sering banget nanti harusnya misalnya ada much diikuti kata benda jamak itu nggak bisa teman-teman. Harusnya many gitu ya. Misalnya ada less diikuti kata benda yang bisa dihitung dan jamak nggak bisa. Harusnya pakainya fewer, fewer gitu ya. Lebih sedikit itu kalau bendanya bisa dihitung pakainya few bukan less teman-teman. Seperti itu. Nah itu hanya masalah vocab saja. Nanti ketika teman-teman sering latihan akan mendapatkan vocab seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua, yaitu deskriptor atau epitet, ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh angkat tangan, raise hand, atau juga langsung potong saya. It's okay. Oke? Nah, kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua, teman-teman, namanya deskriptif atau beberapa buku nyebutnya epitet. Ya, intinya adalah kata sifat kedua ini, dia adalah yang bisa diartikan dengan yang, teman-teman. Misalnya yang kecil, yang besar, yang cantik, yang tampan, yang berani, yang takut, yang pekerja keras, yang malas. Nah, itu semuanya adalah kata sifat yang menjelaskan bendanya yang mana masuk ke dalam deskriptif atau epitet. Nah, deskriptif atau epitet ini itu boleh tanpa kata benda, teman-teman. Contoh ya, misalnya kata mahal, expensive. Nah, kita bisa bilang rumah itu mahal. That house is expensive. Titik, nggak ada kata benda setelahnya. Itu boleh. Atau kita juga bisa bilang, itu adalah rumah yang mahal. Nah, nanti kalau ditranslate, that is an expensive house. Nah, setelah expensive ada kata house, rumah. Nah, itu boleh. Jadi expensive itu berarti jenis kata sifat yang deskriptif atau epitet ini. Gitu ya. Dan untuk deskriptif atau epitet ini tidak merubah bentuk kata bendanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk deskriptif atau epitet itu ada urutannya, teman-teman. Karena dia bisa kadang muncul lebih dari satu untuk menjelaskan benda. Nah, urutannya itu dari yang paling luas ke yang paling sempit. Nah, contohnya quality atau karakter. Jadi kualitas atau karakter bendanya. Kedua, itu ukuran bendanya. Ketiga, ada umur atau suhu bendanya. Yang berikutnya ada sifat yang bergerak atau bisa dibilang kata kerja yang dirubah menjadi kata sifat. Itu istilahnya namanya participle, teman-teman. Oke. Jadi verb ing atau verb 3 nanti artinya yang me atau yang di. Kemudian ada shape atau bentuk dari bendanya, color itu warna dari bendanya, origin atau location itu asal atau lokasi bendanya di mana gitu ya. Dan juga material itu bahan benda itu dibuat dari apa. Seperti itu. Nah, kita contoh satu-satu ya. Contohnya quality atau karakter, teman-teman. Itu contohnya ada excessive artinya berlebihan, essential artinya penting, accurate artinya akurat, brittle artinya lapuk atau rapuh ya, distinct artinya berbeda dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian berikutnya ada size atau ukuran bendanya, contohnya tiny itu sangat kecil, massive besar sekali, large besar, microscopic mikroskopis, wide itu luas atau lebar gitu ya, tall itu tinggi dan masih banyak lagi. Berikutnya ada age atau temperature, umur atau suhu. Nah, kenapa umur sama suhu kok dijadikan satu tempat atau satu kotakan padahal mereka kan beda makna, beda kategori gitu ya. Nah, kenapa age sama temperature dijadikan satu? Karena mereka boleh dibolak-balik, teman-teman. Kalau ada umur atau suhu, boleh umur dulu baru suhu atau suhu dulu baru umur. Seperti itu. Nah, contohnya umur misalnya ada old, itu tua, modern, modern, ancient, kuno atau arkaik itu juga kuno ya. Purba seperti itu. New artinya baru, klasik ya klasik seperti itu. Nah, contohnya temperatur, misalnya ada warm itu artinya hangat, cool itu artinya sejuk, cold itu dingin, hot itu panas, humid itu lembab, wet itu basah. Misalkan seperti itu. Kemudian ada participle. Participle itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Nah, bentuknya ada dua, bisa verb ing, bisa verb 3. Kalau verb ing aktif, verb 3 pasif.
Kalau aktif ya yang contohnya existing yang ada, operating yang beroperasi, exasperating yang apa ya? Exasperating itu yang melelahkan gitu ya, teman-teman. Fascinating yang menarik, alternating yang berubah-ubah sama kayak dynamic. Kalau kembalinya di depan sini dynamic ya artinya. Kemudian ada dominating yang mendominasi. Kemudian contoh verb 3, used itu artinya yang dipakai atau yang sudah terpakai alias bekas. Jadi used itu caranya kita bilang bekas. Used car itu maksudnya mobil bekas, mobil yang sudah terpakai seperti itu. Kemudian ada intended yang dimaksudkan atau yang disengaja, ya. Kemudian ada fixed artinya yang sudah difikskan, yang sudah di apa ya, yang sudah di ya yang sudah difikskan gitu ya teman-teman. Published itu yang sudah dipublikasikan, required yang dibutuhkan, preferred yang lebih disukai atau yang lebih dicari. Dan masih banyak lagi, gitu ya. Contoh berikutnya ada shape atau bentuk bendanya. Contohnya ada circle, bulat, flat, datar, round, bulat yang 3 dimensi itu atau bola, tubular tabung, oval, concave itu cekung ya. Sorry, concave itu cekung, kalau convex itu cembung, teman-teman. Dan masih banyak lagi untuk bentuk. Oke. Kemudian ada juga color atau warna bendanya itu bagaimana? Misalnya ada vibrant. Vibrant itu sinonim dari colorful, berwarna-warni gitu ya. Marun itu warna merah marun itu pastinya teman-teman tahu. Colorless itu bisa dibilang tidak berwarna. Opaque itu tembus pandang. Purple itu ungu, bacanya purple ya, bukan purple teman-teman. Kemudian ada juga reddish itu kemerah-merahan. Kalau yellowish ke kuning-kuningan. Bluish ke biru-biruan dan seterusnya. Oke. Kemudian berikutnya ada origin atau location. Jadi dari mana benda itu dibuat atau berasal atau di mana benda itu terletak atau berada. Contoh ya teman-teman, ada Indian dari India, Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian. Kalau dari Asia ya Asian. Asian maksud saya, Asian. Kemudian dari Vietnam, Vietnamese. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir ada material atau bahan benda itu dibuat dari apa. Contoh ada wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun gitu ya. Metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah adjektif yang deskriptif atau epithet. Jadi intinya dari depan itu semakin luas bendanya itu bagaimana, ke belakang semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Seperti itu informasinya ya teman-teman. Nah, untuk kata sifat yang terakhir itu namanya adalah noun adjunct atau noun adjective. Maksudnya adalah jadi kata sifat tapi dibuat dari kata benda. Jadi wujudnya kata benda tapi fungsinya di kalimat dia menjelaskan kata benda lain, teman-teman. Nah, kata yang menjelaskan kata benda kan harusnya kata benda. Maksud saya yang menjelaskan kata benda kan harusnya kata sifat. Maaf, teman-teman. Yang menjelaskan benda itu adalah kata sifat. Nah, tapi kata sifat itu juga bisa dibuat dari kata benda namanya non adjunct atau non adjektif. Contoh, teman-teman ya. Nah, untuk non adjunct atau non adjektif ini ada dua jenis. Ada yang dibuat dari kata benda asli, ada yang dibuat dari gerund. Nah, gerund itu apa? Gerund itu adalah kata benda yang kita buat dari kata kerja. Bentuknya nanti verb ing, gitu ya. Nah, contohnya noun adjunct yang berwujud noun asli. Contohnya adalah pencil case, kotak pensil. Kalau kita beli kotak pensil, teman-teman, sama penjualnya pasti dikasih kotaknya, bukan pensilnya. Ya, jadi Pak beli kotak pensil, pasti dikasih kontak atau maksudnya tempatnya pensilnya. Entah di dalamnya ada pensilnya atau tidak, nggak peduli gitu ya, karena yang dimaksud dari kotak pensil itu adalah kotaknya, bukan pensilnya. Nah, makanya kata pencil di situ itu hanya sebagai penjelas kata case, menjelaskan benda case, kotak, tempat gitu ya. Nah, sedangkan pensil kan kata benda. Nah, kata benda kok menjelaskan kata benda, berarti itulah yang disebut dengan noun adjunct atau noun adjektif. Kata benda tapi berfungsi sebagai adjektif di kalimat seperti itu. Kemudian ada juga shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu ya toko-tokonya, rumah bangunannya teman-teman, bukan sepatu yang kita pakai.
Makanya kata sepatunya di situ hanya sebagai penjelas kata toko. Baby powder, bedak bayi. Nah ini paling jelas ya, contoh yang paling jelas. Kalau kita ke toko, Pak beli bedak bayi. Nggak mungkin sama orangnya dikeluarin bayi. Pasti dikeluarin bedak, teman-teman. Seperti itu. Jadi kata bayi di dalam bedak bayi hanya sebagai penjelas kata bedak. Nah, padahal dia kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Itulah yang disebut dengan non-adjunct atau non-adjective. Seperti itu. Nah, selain kata benda murni, kata sifat non-adjektif itu dibuat juga dari gerund atau verb ing, tapi fungsinya sebagai kata benda. Jadi verb ing, fungsinya jadi kata benda, berubah menjadi kata sifat. Gitu ya, jadi fungsinya jadi kata sifat. Contohnya adalah drawing pen, pena lukis atau pena gambar. Jadi pena untuk menggambar, sama kayak pencil case teman-teman. Kotak pensil itu kotak untuk pensil, bukan kotak yang pensil. Nah itu yang membedakan verb ing-nya gerund sama verb ing-nya participle. Kalau verb ing-nya participle itu artinya yang ya karena kita nggak bisa bilang pensil yang menggambar. Masa pensil bisa menggambar kan nggak bisa. Yang bisa menggambar orangnya. Pensil itu hanya dipakai untuk menggambar. Seperti itu. Jangan nanti kalau diartikan bisa pakai untuk, berarti itu adalah gerund. Ya, bukan participle. Jadi drawing pen, pena lukis, pena gambar. Running shoes, sepatu lari, sepatu untuk lari. Sewing machine, mesin jahit, mesin untuk menjahit. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan mengenai kata sifat. Jadi kita sudah kenalan ya tadi dengan kata sifat itu ada apa saja sih dan urutannya bagaimana dan letaknya di mana kalau di dalam kalimat. Seperti itu. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita ke contoh soal. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal ya teman-teman. Apakah ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada kira-kira di kata apa, teman-teman? Jangan takut salah dulu. Ada yang nemu kata kerja di soal sebagai predikat? Aroused. Iya, betul. Ada kata aroused, artinya membangkitkan. Sama kayak stimulated. Itu sinonim, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita sudah nemu predikat, cari subjeknya gampang. Tinggal cari kata benda lepas di sebelumnya predikat. Nah, di situ ada social crusade. Kata benda intinya di crusade-nya ya. Sosial di situ kata sifat, menjelaskan kata crusade. Nah, apakah ada predikat lagi, teman-teman? Kalau ada di kata apa? Facilities. Sorry, yang mana, Miss? Immigrants. Maaf, tidak mendengar, Miss. Immigrants. Oh, imigran itu artinya orang-orang yang melakukan imigrasi. Itu nyebutnya imigran. Nah, orang-orang itu kata benda, Miss, bukan kata kerja. Nah, kata benda tidak bisa jadi predikat. Nah, caranya misalnya nih, teman-teman ragu apakah itu kata benda atau kata kerja atau kata apa. Teman-teman bisa lihat kata sebelumnya. Kalau sebelumnya kata itu adalah preposisi, di setelahnya juga preposisi, fix ini adalah kata benda. Kenapa? Karena preposisi selalu butuh kata benda setelahnya sebagai objek yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Jadi preposisi plus noun menjadi keterangan. Nah ini noun, kata benda, bukan kata kerja. Seperti itu. Nah enthusiasm juga sama. Arouse itu artinya membangkitkan. Kan dia butuh objek kan? Nah kata benda setelahnya itu pasti objek. Jadi enthusiasm di sini itu adalah objek. Dia kata benda. Nah, kata benda tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau ada sama, teman-teman, ada kata the tuh. The itu adalah kata sifat yang selalu butuh kata benda di setelahnya sebelum nabrak bagian posisi kalimat yang lain. Of itu kan preposisi, teman-teman, itu keterangan. Nah, ini berarti kata benda atau teman-teman bisa mengingat-ingat ini. Kata yang berakhiran dengan sion-sion, 90% dia adalah kata benda. Gitu ya. Tapi itu bisa dilihat juga dari kata sebelumnya ada the. Itu bukan predikat, teman-teman. Itu kata benda, artinya ekspansi. Seperti itu.
Nggak ada ya, teman-teman. Jadi di soal sudah tidak ada predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Subjek sama predikat. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Di soal juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau sudah masuk ke phrasing, teman-teman lihat, perhatikan titik-titik berada di mana. Nah, titik-titik di situ berada di sebelumnya subjek. Yang mana subjek kan harusnya di paling depan, teman-teman. Nah, berarti ini, kata benda ini hanya bisa ditambahkan kata sifat saja di sini. Ya, jadi kata sifat kan hanya menambahkan arti saja. Ya, ada berapapun kata sifat sebelumnya kata benda itu nggak masalah. Makanya kata benda di subjek itu bisa kadang panjang banget. Karena dia dijelaskan oleh banyak kata sifat, teman-teman. Nah, berarti di sini kita berhutang kata sifat saja. Cari A, B, C, D yang hanya kata sifat. Ada yang masih ingat tadi di pilihan A, B, C, D itu yang kata sifat yang mana, teman-teman? D, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. beta, Delta, non. Ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Delta. Oke, jadi Alpha, Bravo, atau Delta. Nah, caranya untuk menentukan kelas kata itu sebenarnya gampang, teman-teman. Oke, kita cari di kamus gitu ya. Kalau teman-teman misalnya, pokoknya teman-teman jangan malas-malas buka kamus karena memang satu-satunya sumber teman-teman untuk mencari tahu kelas katanya itu apa hanya buka kamus saja. Oke, jadi kita buka kamus dulu, coba kita cari no, nothing sama none ya. Karena alpha no, bravo nothing, delta none. Kita cek teman-teman, kita buktikan apakah atau yang manakah yang kata sifat. Oke. Kita cari yang alpha dulu, yang alpha tadi adalah no. Nah, no itu sebenarnya kelas katanya ada lebih dari satu, teman-teman. No yang pertama itu adalah keterangan. Caranya kita bilang tidak untuk menjawab di pertanyaan. Ya, misalnya, are you Italian? Apakah kamu dari Itali? No, I'm Spanish. Tidak, saya dari Spanyol. Atau saya orang Spanyol, gitu ya. Nah, jadi ini konteksnya hanya untuk menjawab saja. Seperti itu. Oke. Jadi bukan ini yang kita cari, bukan yang untuk tanya jawab. Nah, no yang kedua kelas katanya adalah determiner. Determiner itu adalah salah satu anggota dari kata sifat, teman-teman. Contohnya adalah there is no food left in the fridge. Tidak ada sisa makanan, tidak ada makanan tersisa di dalam kulkas. Contoh lagi nomor 2. No trains will be affected by this incident. Tidak ada kereta atau tak satu pun kereta akan terpengaruh atau terdampak oleh kejadian ini. Seperti itu. Nah, jadi no itu adalah kata sifat. Jadi kemungkinan yang alpha tadi bisa jadi jawaban ya. Nah, sekarang kita cari yang bravo, yaitu kata nothing. Nah, nothing kelas katanya ada lebih dari satu sih sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah kata ganti. Bukan adjektif ya. Kita tadi butuhnya adjektif. Berarti bukan yang ini, cari lagi ke bawah. Nah, nothing yang kedua itu adalah keterangan teman-teman, bukan adjektif. Berarti bukan ya. Kita tadi butuhnya adalah yang kata sifat, bukan kata ganti. Artinya yang bravo salah, nggak bisa jadi jawaban karena kelas katanya keterangan sama kata ganti. Sedangkan kita butuhnya adalah kata sifat. Oke. Nah, kita cek yang delta. Yang delta tadi adalah none. Nah, none itu kelas katanya juga lebih dari satu ya, teman-teman. Dia bisa jadi kata ganti atau pronoun. Kemudian dia juga bisa jadi keterangan atau adverb. Nah, kita nggak butuh keterangan ataupun kata ganti karena kita butuhnya kata sifat atau adjektif. Oke. Nah, berarti di sini tadi jawabannya adalah yang alpha, ya, yang no, teman-teman. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, jadi jawabannya adalah yang no ya, teman-teman. Nothing itu kata ganti atau keterangan. Kita tidak butuh kata ganti atau keterangan di sini. Kenapa? Kalau kita masukkan kata ganti, nanti subjeknya double. Ada kata benda, ada kata ganti. Nggak bisa, teman-teman. Oke, delta juga sama. Nggak bisa kita masukkan kata ganti karena nanti subjeknya double. Seperti itu. Nah, Charlie nggak bisa karena ini adalah materi keterangan. Besok kita akan pelajari keterangan, teman-teman. Oke, nah jawabannya adalah yang alpha, yaitu yang no. Artinya sama dengan zero. Dia adalah penanda jumlah bendanya, teman-teman. Artinya tidak ada atau nol gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm
more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi jawabannya alpha. Atau kalau teman-teman lupa, saya tunjukkan ya. Yang no tadi itu masuknya ke determiner, teman-teman. Yang menunjukkan jumlah. Nah ini. Oke. Jadi dia adalah kata sifat. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha ya tadi ya. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu can achieve. Itu predikat. Nah, hati-hati, sebelumnya ada satu koma, teman-teman. Subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah oleh satu koma. Kalau dua koma malah boleh. Jadi di sini kita kehilangan satu koma lagi. Nah, dari sini aja berarti udah langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang delta. Karena di pilihan ganda, yang punya koma satu lagi cuman yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau kalau dibaca maksud saya, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Nah, informasi yang diapit oleh dua koma itu namanya apositif, teman-teman. Hanya keterangan tambahan saja. Itu kalau teman-teman hapus, itu nggak masalah di kalimat. Hanya informasi tambahan saja. Seperti itu. Contohnya kita bilang seperti ini. Bapak Presiden RI saat ini, koma, Bapak Jokowi, koma, memiliki 3 putra. Contoh ya, teman-teman. Nah, Bapak Jokowi di situ itu bisa kita hilangkan karena memang itu hanya penjelas saja. Atau misalkan Bapak Jokowi ini taruh depan, Bapak Jokowi, koma, Bapak Presiden kita saat ini, koma, memiliki 3 putra. Misalnya ya. Jadi yang di dalam koma kita hapus, that's okay, teman-teman. Seperti itu. Sebentar. Oke, jadi jawabannya yang delta untuk soal ini. Lanjut ke contoh ketiga, caranya sama, dicari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, predikat, subjeknya the Wilmington oil field, ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat titik-titik di situ berada di tengah-tengahnya preposisi sama kata benda, teman-teman. Nah, berarti sebelumnya kata benda itu tempatnya kata sifat atau adjektif. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D itu kan ada jadi gini teman-teman, yang Charlie udah pasti salah ya karena dia ada predikat lagi, yang Delta juga pasti salah karena dia kata benda bukan kata sifat. Jadi hanya ada dua kata sifat di pilihan ganda antara alfa atau bravo. Nah, untuk menentukan seperti ini, teman-teman lihat di sebelum titik-titik. Karena kan perbedaannya produktif sebelumnya nggak ada apa-apanya. Produktif yang bravo itu sebelumnya ada kata the most. Jadi yang paling dekat adalah kata sebelumnya, teman-teman. Nah, kalau penanda jumlah, misalnya one, misalnya two, misalnya some, misalnya all gitu ya. Misalnya all atau some misalnya. Itu mau kita tambahkan of itu nggak masalah. Itu boleh, teman-teman. Tapi ada syaratnya. Dia tidak boleh langsung ketemu kata bendanya, nggak bisa. Harus ada determiner dulu di sini. Ya, jadi harus dikasih determiner dulu. Determiner itu yang jenis kata sifat nomor 1 tadi. Oke, misalnya the, misalnya misalnya an atau kepemilikan dan teman-temannya tadi. Oke, nah berarti jawabannya kelihatannya jawabannya adalah yang bravo. Karena yang alpha itu bukan determiner, itu deskriptif, teman-teman. Sedangkan yang bravo ada determiner yang the di situ. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, jadi jawabannya bravo ya. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, ladang minyak Wilmington di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Contoh terakhir, caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada kata results, artinya berdampak. Subjeknya adalah a federal type. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Ya kan, teman-teman? Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada preposisi. Setelahnya preposisi harus diikuti kata benda atau noun.
Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, tidak ada kata benda yang berdiri sendiri. Itu panjang, teman-teman. Ada kata sifatnya. Otomatis cari juga kata sifat di sebelumnya kata benda. Karena urutannya adjektif dulu baru kata benda. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha ada determiner, kemudian ada bentuknya ya atau shape-nya. Kemudian ada noun adjunct, kata benda yang berfungsi sebagai adjektif, kemudian diikuti kata benda yang dijelaskan. Nah, jadi kemungkinan yang alpha bisa karena ada kata sifat diikuti oleh kata benda yang dijelaskan. Kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo salah karena ada predikat lagi, sedangkan di soal tidak ada conjunction, di bravo juga tidak ada conjunction. Kita nggak bisa memasukkan dua predikat di dalam satu kalimat tanpa conjunction. Oke? Nah, kalau yang Charlie tidak ada kata benda sama sekali, sedangkan aturannya preposisi itu harus ada kata benda yang dijelaskan setelahnya. Sebagai untuk dirubah jadi keterangan gitu ya. Nah, kalau yang delta sama kayak yang bravo, teman-teman. Ada kata is, itu predikat. Kita nggak butuh predikat lagi karena di soal nggak ada conjunction. Di pilihan delta juga nggak ada conjunction. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan jenis pemerintahan federal berakibat pada penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari keempat contoh tadi, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum praktek ke latihan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya? Baik. Kalau aman, kita coba ke latihan soal. Seperti biasa, waktunya 30 detik. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo ya. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada magnified, artinya memperbesar. Subjeknya telescopes ya. Kemudian tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Tidak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah dengan phrasing. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat berarti ya. Karena yang bisa memperpanjang kata benda di subjek atau di objek itu hanya kata sifat. Nah, di A, B, C, D, kita cek satu-satu. Yang alpha itu salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang bravo ada the, kemungkinan bisa itu kata sifat. Yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta sudah pasti salah. Kenapa? Fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL, teman-teman. Oke, nah fix berarti jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, teleskop-teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Oke, good job guys. Kita lanjut ke number 2. Silakan, you have 30 seconds, time's yours. Alright, your 30 seconds has passed. Oke, let's check your answers guys. Baik, ada jawaban alpha, alpha, dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Oke, kita cek. Di situ ada predikat is known, subjeknya adalah state. Kemudian ada conjunction because, subjeknya Yoming women, predikatnya adalah were. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya dengan phrasing. Kita lihat titik-titik berada di mana, titik-titik di sebelum kata benda di subjek itu hanya bisa ditempati oleh kata sifat. Jadi yang memanjangkan kata benda itu cuma kata sifat, teman-teman. Oke, nah ABCD yang kata sifat aja adalah yang alpha. Nice, jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote.
Jadi negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan atau adalah yang pertama kali di bangsa itu untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, next. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat tadi jawaban alfa, alfa dan semuanya menjawab alfa. Alright, kita cek bareng teman-teman. Di situ ada conjunction although, predikat begin, subjeknya adult education ya, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi yaitu has occurred, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Gak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda growth. Ya, berarti yang bisa memanjangkan kata benda itu hanyalah kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat saja. Oke, nah jawabannya adalah yang alfa. Betul teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat itu berawal di zaman kolonial, pertumbuhan pokoknya atau pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Nah, Bravo salah kenapa? Karena nanti double conjunction sama dengan yang Charlie, teman-teman. Di soal sudah ada conjunction yang membuka 2 SP, kita nggak butuh conjunction lagi. Nah, kalau yang delta kita nggak butuh subjek predikat lagi. Seperti itu. Kita hanya butuh kata sifat di situ. Karena kalau kita masukkan subjek predikat lagi, kita nanti butuh conjunction satu lagi. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Nice. Antara Bravo atau Delta kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada verb 1 teman-teman, yaitu add. Nah, verb 1 itu adalah predikat ya. Kemudian subjeknya di situ adalah angles. Bukan angels ya. Kalau angels malaikat. Di sini angles artinya sudut. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah dengan phrasing. Oke? Nah, kalau kita cek yang alpha itu tidak bisa karena ada conjunction. Oke, sedangkan di soal cuma satu subjek, satu predikat. Alpha salah. Kalau yang bravo di situ ada kata sifat determiner the diikuti determiner three juga. Jadi the itu adalah artikel determiner nomor 1, three itu adalah penanda jumlah bendanya. Itu determiner nomor 5, teman-teman. Oke, jadi sudah urut ya. Kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah kalau ada penanda jumlah diikuti of itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya? Karena ada tapinya, teman-teman. Tapi dia tidak boleh langsung ketemu sama kata bendanya. Jadi of itu nggak boleh langsung ketemu kata bendanya kalau ada penanda jumlah sebelumnya. Oke, jadi harus ada the atau teman-temannya the di situ. Oke, jadi yang Charlie ini salah karena ada yang hilang, teman-teman. Oke, jadi harusnya three of the, five of the, some of the, all of the, most of the, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada of-nya dikasih the, kalau penanda jumlah. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi, teman-teman ya. Di situ sudah ada predikat at. Nanti kita butuh conjunction kalau kita pilih yang delta. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat jika ditambahkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek. Di situ ada predikat are called. Subjeknya adalah depressions. Nah, berarti di sini masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda. Itu tempatnya kata sifat saja ya. Cari ABCD yang kata sifat saja. Yang alpha salah karena ada predikat lagi. Bravo salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie justru lebih salah lagi karena conjunction fan voice tidak boleh muncul di awal kalimat ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada artikel the diikuti deskriptif. Itu deep itu ukuran, teman-teman. Ya, atau size gitu ya. Nah, berarti nanti kalau diartikan cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan kita lihat jawaban teman-teman. Ada jawaban delta, ada juga bravo. Nice, antara bravo atau delta kita cek bareng ya, teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada kata dates. Artinya adalah berawal gitu atau berasal. Date back to, teman-teman, ini jadi satu ya, itu expression atau phrasal verb. Artinya adalah existed gitu atau exist gitu ya. Nah, di situ subjeknya adalah map. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, ada subjek, ada predikat, nggak ada masalah dengan sentencing, titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat. Nah, ABCD panjang-panjang ternyata. Kita cek satu-satu, teman-teman. Yang alfa, nah itu sebenarnya ada kata sifat, verb 3. Tapi karena dia panjang, itu nanti menjadi penanda inversi kalau ditaruh di sebelumnya subjek. Jadi kalau ada verb 3, dia panjang, itu penanda inversi nomor 5, teman-teman. Oke, sedangkan di soal tidak inversi, berarti alfa nggak bisa. Oke, kalau yang bravo di situ ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Kalau subjek predikat cuma satu, bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie ada subjek lagi, predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ ada the miliknya determiner artikel. Kemudian ada juga oldest, itu miliknya deskriptif yang age atau umur. Noun itu miliknya deskriptif yang participle. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan peta tertua yang diketahui itu atau telah ada gitu ya sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang phrasing yang pertama, tentang kata sifat ya, teman-teman, atau adjektif yang mana letaknya adalah di sebelum kata benda, entah kata benda itu di subjek atau di objek seperti itu. Nah, sambil saya sambil saya absen, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman ditanyakan dulu, silahkan. Gimana, aman ya teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan boleh japri saya, nanti saya bantu dari WhatsApp gitu ya. Thank you so much semuanya. I hope that everybody here is getting a great day today and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.